Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba materi baru hari ini, infografik dan teks prosedur. Ini masih satu rangkaian dengan materi teks prosedur di 2 pertemuan sebelumnya. Oke, kita coba ya. Kamu coba perhatikan dulu ada infografik ini tentang cuci tangan pakai sabun. Perhatikan ya, ini judulnya, terus ada tulisan 6 langkah mencuci tangan. Ini langkah-langkahnya. Jangan lupa juga ini ada tulisan besar nih, 60 detik. Terus ada lagi tambahannya di sini, 5 waktu penting. Sebenarnya yang prosedurnya sih cuma ini ya, cuma ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 langkah mencuci tangan pakai sabun. Nanti kita bahas di slide berikutnya. Oh ya, ini sumbernya dari sini ya, saya tulis sumbernya, saya dapat gambar dari sini. Kamu juga jangan lupa begitu, kalau mencomot gambar dari internet lalu dijadikan untuk tugas, itu harus kamu tulis sumbernya. Infografik. Infografik itu biasanya memang dibuat untuk memperlihatkan informasi yang rumit supaya bisa lebih singkat dan jelas. Kemudian informasinya berupa apa sih? Macam-macam. Banyak. Infografik itu bisa isinya tentang quote kamu hari ini misalnya, jadikan meme gitu. Atau ya yang kita bahas hari ini, tips, kiat, instruksi, atau prosedur. Nah, teks prosedur ini dapat dibuat sebagai dasar pembuatan infografik. Tapi juga sebaliknya, kalau misalnya ada infografik, terus kamu pengen membuatnya jadi teks prosedur juga bisa. Jadi, yang kita bahas sekarang adalah membuat teks prosedur dari infografik yang ada. Bedanya apa sih, Bu? Teks prosedur sama infografik? Ya tentunya yang paling utama adalah kalau di dalam teks prosedur, teks yang disajikan akan lebih banyak, lebih terperinci, lebih detail. Tidak sesederhana yang ada di infografik. Lalu, kalau di teks prosedur, kamu juga memerlukan pengantar atau kayak pendahuluannya sebelum kamu masuk ke dalam inti dari prosedur atau instruksi yang kamu maksud. Ya. Nah, sekarang kita bahas dulu bagian umum teks prosedur. Bagian umumnya itu merupakan pengantar yang berisi tujuan dari teks prosedur yang kamu buat. Kita cek lagi infografik yang tadi ya. Ini nih, cuci tangan pakai sabun. Ada 6 langkah di sini. Ini langkahnya berarti prosedurnya, terus ada tambahan di sini 60 detik tulisannya, dan kemudian ada tambahan lain juga di sebelah sini. Nah, yang mana sih nanti yang akan jadi bagian umumnya? Bagian umumnya itu nanti kamu akan menjelaskan langkah-langkah cuci tangan pakai sabun. Tujuannya si infografik ini kan itu untuk menjelaskan langkah-langkah mencuci tangan pakai sabun. Jadi nanti yang ini bisa kamu masukkan ke dalam bagian awal atau bagian umum atau bagian pengantar teks prosedur. Terus gimana, Bu, cara nulisnya? Cara nulis berikutnya. Caranya, kamu bisa mulai menulis dengan menjawab dulu pertanyaan kayak gini. Mengapa tujuan itu penting? Maksudnya gimana, Bu? Maksudnya, infografik tadi itu kan tujuannya untuk menjelaskan langkah-langkah cuci tangan pakai sabun. Nah, kira-kira kenapa sih cuci tangan pakai sabun itu penting? Misalnya nih, muncul nih jawabannya, karena tangan itu bagian tubuh yang paling mudah kotor, Bu. Atau karena menjaga kebersihan itu sangat dianjurkan. Atau jawaban lain misalnya karena tangan merupakan sarang bakteri, kuman, atau virus. Atau mungkin muncul lagi karena cuci tangan merupakan salah satu cara mencegah penularan COVID-19. Boleh, pokoknya kamu harus mulai dulu dari kenapa ya tujuan itu jadi penting. Maksudnya tujuan dari si infografik itu dibuat. Nah, semua karena yang tadi itu bisa kamu ubah menjadi
paragraf pengantar atau pembuka. Oke, kita coba ya. Ini contohnya. Kamu bisa mulai menulis pengantar infografik tentang cuci tangan pakai sabun seperti berikut. Tadi kan udah ada tuh tujuannya, kamu udah jabarkan, ada yang karena memang tangan itu mudah kotor, ada yang karena bisa mencuci tangan itu memang harus supaya bisa menjaga kebersihan dan bisa meminimalisir penyebaran COVID-19 dan lain-lain. Itu bisa kamu tulis seperti ini. Tangan merupakan bagian tubuh yang paling mudah kotor karena tangan digunakan untuk memegang benda-benda yang seringkali tidak kita ketahui dengan pasti kebersihannya. Karena tangan juga merupakan salah satu sarang bakteri, cuci tangan pakai sabun adalah salah satu cara untuk menjaga kebersihannya. Terus kamu sebutin harus, berikut ini merupakan langkah-langkah mencuci tangan yang dianjurkan oleh Kementerian Kesehatan. Jadi kamu sebutkan di situ, ini namanya tadi paragraf pengantarnya atau bagian umumnya dari teks prosedur. Nah, habis nulis itu ngapain lagi, Bu? Habis nulis yang pengantar, berarti kamu akan masuk ke bagian isinya. Isinya itu ya pasti adalah tahapan-tahapan dari teks prosedur yang kamu bikin. Kamu cek lagi infografiknya, kita lihat ya. Pada bagian ini kamu hanya perlu menuliskan langkah atau tahapan cuci tangan pakai sabun kalau berdasarkan infografik yang ini. Langkahnya tuh yang mana sih? Lihat tanda panahnya. Ini langkahnya, ada tulisan 6 langkah mencuci tangan. Ini kelihatan ya? Jadi kamu fokus pada langkah-langkah yang tertera di infografik yang kamu gunakan. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 langkah. Nah, langkah-langkah ini mesti diapain, Bu? Ya harus kamu tulis. Tapi kamu nggak bisa tulis begitu saja, tinggal pindahin nomor 1, apa nggak gitu. Gimana caranya? Kemarin di pertemuan sebelumnya kan saya udah pernah cerita tuh bahwa di teks prosedur itu biasanya digunakan kata-kata penghubung yang menunjukkan kronologis. Jadi kayak misalnya pertama-tama, gitu, selanjutnya, berikutnya, atau kamu bisa pakai sebelumnya. Gitu. Nah, langkah-langkah itu kamu rangkai pakai kata penghubung itu. Contohnya, pertama-tama basahi tangan dan gosok sabun pada telapak tangan. Kemudian, usap dan gosok kedua telapak tangan secara lembut dengan arah memutar. Satu kalimat itu kamu dapat dari infografik yang tadi tuh, yang di langkah nomor 1. Nanti kalimat berikutnya apa? Lihat aja lagi di infografiknya apa, tinggal kamu hubungkan, pakai kata apa menghubungkannya, macam-macam. Bisa yang tadi pertama-tama, bisa kemudian, bisa selanjutnya. Kamu coba cek di materi pekan lalu yang sudah saya bagi. Nah, kalau kamu sudah memindahkan langkah-langkah teks prosedur dari infografik yang tadi, kamu juga harus sebaiknya sih menambahkan pelengkapnya. Pelengkapnya dari mana? Ya dari teks yang ada di infografik itu. Tadi kan di situ ada tulisan 60 detik, terus waktu yang tepat katanya. Untuk mencuci tangan tuh kapan? Nah, itu bisa kamu tambahkan juga di teks prosedur kamu setelah kamu menuliskan langkah-langkahnya. Jadi kamu tinggal bilang di sini misalnya, cucilah tangan pakai sabun dengan air mengalir selama 60 detik. Cucilah tangan di waktu-waktu seperti sebelum makan, setelah BAK atau BAB, sebelum menjamah makanan, sebelum menyusui, atau setelah beraktivitas. Gitu ya, ditambahkan sesuai dengan yang ada di infografiknya. Nah, jadi nanti ketika sudah selesai, bentuk teks prosedur yang kamu dapat dari infografik tadi adalah begini. Cuci tangan pakai sabun, itu judulnya. Kemudian ini paragraf 1, ini adalah bagian umumnya, isinya tentang tujuannya apa sih, kenapa sih harus cuci tangan pakai sabun. Baru nanti paragraf-paragraf berikutnya adalah tentang langkah-langkahnya, juga pendukungnya. Jangan lupa kamu pakaiin judul di sini, beri judul ya, ini kelihatan ya. Kemudian sebutkan juga sumbernya, cantumkan sumber di sini. Oke,
Kamu nanti sumbernya kamu tulis aja dipaparkan berdasarkan infografik dari, nah tadi linknya kamu copas di sini. Itu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.